Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten bupati, wonten ketua MUI, wonten saking kepolisian, saking tentara, dan kanca-kanca ingkang kula hormati. Dulu saya di pondok itu sering dinasihati sama temannya Gus Dur, satu kelas dengan Gus Dur temennya. Gus, nak soleh teman-teman, mari ini swarga Mbah Mun, gak enak sungkan. Jadi soleh pas-pasan, sehingga ya tetap masuk surga tapi udah Mbah Mun. Mari napa? Sungkan. Kamu tahu kan di surga pekerjaan kamu apa? Ngeloni widadari kan? Itu kalau ketemu guru mesti apa? Sungkan. Jadi cukup di bawahnya, nanti kapan-kapan sowan tiap malam Jumat apa? Sowan. Kamu kebayang nggak sekamar dengan Mbah Mun kalau di hotel? Resoba ya, ternyata dia milih. Begini yang serius ini yang saya sampaikan, ini kan 1 jam saya diskon 20 menit. Jadi karena kalau memaksakan berarti itu nggak sopan sama kiai. Jadi begini, bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hoax, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita membayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabi'in, tabi'in, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Jika dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan, itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus kita tanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda, saya boleh percaya boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun, sampai Rasulullah setiap mengatakan haddatsani rajulun tambah yaqadatan, bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa afiru li ru'yati fa in humma alaikum fa akmilu iddatal sya'ban salasina yauma. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqadatan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabi'in meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Budokur, sampai kita, semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasul. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu, tidak. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani, tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Ya nak sing ngomong habib atau ulama bisa dipercaya, nak sing ngendikan tenan ta ora. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga.
Makanya saya pernah entah tahun berapa, saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya nggak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun, hak delok wajahku. Beliau ngendikan man ro'ani wa man ro'a man ro'ani sakolal man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani la yaumil qiyamah sakolal jannah. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya, melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah sakolal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doanya utang. Padahal Rasulullah betul nate utang teman-teman, dia nate gue lucu-lucunan mau, ini kemauan buatan tekanan, ini pun masyhur kan beliau menggadaikan baju rapinya ke orang Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya, gak ada BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya tidak darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus mutasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jamu benar riwayatan, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur, karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah, justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya. Karena Quran baca dua kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta alal fitrah. Jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman, kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musamu mangkel mbek kowe karek nyembelih. Cara bojomu mangkel mbek kowe karek ngobong, kok ini TV ini. Sama tidak usah merasa tidak akan mengalami itu, ya insya Allah tidak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Kalau boleh turun dengan kendaraan nangis-nangis yang akhirat. Takoi, Gusti kalau tentang akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau setelah saya sholat jarang wiridan, nggak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah, itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes, Gus ini nak bersolat atau mau nyekel tasbih habis tidur. Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya, semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah, entah pamer kebaikan tidak tahu saya, pokoknya sudah lebih husnudzon saja. Suudanu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa, bismika wa du'u jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu dok, no? Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur.
kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu, kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin, atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur, sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial, gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Semarang, genera kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning ngene dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan, tak jamin. Masuk kene ngarep masjid go tabuh gede-gede. Eling pangeran mbek delok wong liwat tuh keling ndi kira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah, mana mukum billaili. Saya berkali-kali matur, barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yobur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah, mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu fihi taqwa haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur berarti Anda taroktal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket patek kandani iki ras sekedar turu ya aku itu dungan ayo roket patek hitung anggap ini kiat meninggalkan turu 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7 artinya maksiat ras subuh gitu. Tapi betapa krusialnya Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat, kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana. Termasuk la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrimah, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup salami template 100.000, dipandu caranya tobat diwaris istighfar. Nomor itu penting, nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya kalimatnya jelas. Itu sudah pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa, tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian, dimana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri, dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Sebagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik, yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar Dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik ben wareg ben iso turu, insya Allah dikejar Dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur tak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati, saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip itu padha wae, ngadepi kanca mbek musuh itu padha wae. Malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi, Imam Syafi'i nak ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong ngapiki kowe nyancang kowe. Kowe apian mbak aku, ngene sarang sowan mampir, gayane apian, dibeli nyancang. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan itu, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup itu berkah terus. Di kanca ya enak, kados kula di kanca Gus Zofur, nak kula mboten saged fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Ekonominya juga sederhana, sama agak kaya. Jadi ada contohkan kan Gus Zofur sama Gus Ba'anya ngebis. Memang saya sering sama Gus Zofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma, ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa, ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup bisa derekno ngaji di sini. Derekno senior kula dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, pikiran saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Jika kiai NU, kiai alim ana bajingan tukang ngemel wong kok mati, saya nggih Pak niki saya. Tanggane ora ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Mboten saya ini tempuh lan ke saya pun mati mun mboten saged nakal nih. Lha jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah, kabeh itu dimanes dadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Gus ibadah, kenal bupati ibadah, kanca perjuangan. Kenal preman ya ibadah, kanca latihan dakwah. Anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional. Kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina
pembinaan. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung nih. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah, ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Akli Ba'dal Iman Billah At-Tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Kalau kita jadi kiai alim sundul langit sampean mbek tangga muwedhit ketemu wong brengut sing ape ngandel iku sapa, sementara sing preman ayo ngopi nggonku sik tenang ae, sing kiai ini orang begawean gak kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakil gak duwe. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wafat. Terus kalau suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bamun Al-Ulama Al-Mujaddid itu setengah hafal, sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca, bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bamun baca itu ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi, yaitu ada potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Yaitu misalnya kamu petani melon atau petani tebu kok jadi kaya, asal sudah satu nisab dia wajib nabo zakat, tidak harus kot, tidak harus apa padi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngendikan gini, sama sih ingat wong desa itu wis melarat gegere nganti kaya akeh wae, Mbah Mun nyontok nang gegere macul nganti kaya akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo berhubung ora akut gak wajib zakat, padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu, tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susah sih dadi wong lomo gitu. Wong dadi wong medhit kok mbok bela-bela. Lah nek kowe takok takbirin ndi Gus, nak khodrowat fawakih melon kakao tebu wajib zakat. Takbire iku lomo iku apik, medhit iku elek. Ngoten-ngoten mawon iki. Mun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.